Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Sebenarnya nih, setiap hari kita itu bikin keputusan ekonomi, seringnya tanpa kita sadari. Nah, sekarang kita bakal bongkar apa aja sih kekuatan-kekuatan dasar yang membentuk dunia kita, mulai dari urusan secangkir kopi sampai pasar saham global. Coba deh, pikirin sebentar. Pas Anda lagi di toko atau lagi scrolling di online shop, apa sih yang ada di kepala Anda sebelum akhirnya bilang, oke, gua beli ini? Harganya? Kualitasnya? Atau ada hal lain? Nah, pertanyaan simpel ini, percaya atau enggak, adalah jantung dari semua ilmu ekonomi. Dan buat ngertiin ini semua, kita nggak perlu pusing-pusing baca laporan penelitian yang rumit kok. Kita justru bakal balik ke dasar, pakai materi pelajaran anak SMA yang ternyata ngejelasin semua konsep penting ini dengan sangat sederhana. Siap buat sedikit nostalgia masa sekolah? Yuk, kita mulai dari pemain pertama dalam cerita ekonomi ini. Kita semua, sebagai konsumen. Lebih tepatnya, keinginan kita. Dalam istilah ekonomi, ini disebut permintaan. Anggap aja ini sisi aku pengen dari setiap jual-beli. Jadi secara resmi, permintaan itu adalah seberapa banyak barang yang mau dan bisa kita beli. Kuncinya ada di dua kata itu, mau dan bisa. Anda mungkin mau banget punya mobil sport keluaran terbaru, tapi kalau dompet belum mendukung, ya itu belum dihitung sebagai permintaan dalam ekonomi. Permintaan yang sesungguhnya itu baru terjadi kalau keinginan ketemu sama daya beli. Nah, inilah yang benar-benar bikin roda pasar berputar. Terus apa aja yang bikin kita mau dan bisa beli sesuatu? Jelas yang pertama, harga barangnya itu sendiri. Tapi ternyata banyak banget faktor lainnya. Pendapatan kita misalnya, nentuin apa yang bisa kita beli. Selera pribadi nentuin apa yang kita mau. Terus ada tren, inget kan waktu semua orang tiba-tiba pengen es kopi susu atau demam sepeda lipat? Nah, itu selera barang-barang yang mendorong permintaan. Bahkan cuma sekedar ekspektasi loh. Kalau kita dengar gosip harga HP, incaran kita bakal naik bulan depan, wah bisa jadi kita langsung buru-buru beli sekarang kan. Semua ini nih kekuatan tak terlihat di balik setiap struk belanja kita. Tentu aja, percuma kita pengen sesuatu kalau barangnya nggak ada kan? Nah, sekarang kita pindah ke sisi sebaliknya. Kemampuan para penjual buat nyediain barang itu. Atau yang kita sebut sebagai penawaran. Kalau permintaan tadi sudut pandangnya pembeli, nah penawaran ini murni dari kacamata produsen atau penjual. Intinya, seberapa banyak sih produk yang mereka rela bikin dan jual di berbagai level harga? Logikanya simpel, makin tinggi harganya, makin semangat mereka buat produksi lebih banyak. Cuan kan? Sama kayak permintaan, penawaran juga dipengaruhi banyak hal. Biaya produksi itu yang paling utama. Kalau harga bahan baku naik, ya produsen mungkin mikir-mikir buat produksi banyak. Sebaliknya, teknologi baru yang canggih bisa bikin produksi jadi lebih murah dan cepat. Jadi pasokan bisa melimpah. Tapi nggak cuma itu. Kebijakan pemerintah juga ngaruh banget. Pajak bisa bikin produsen agak lesu, sementara subsidi justru bisa jadi suntikan semangat buat mereka. Bahkan tujuan perusahaan, mau untung gede atau yang penting produknya ada di mana-mana, itu ikut nentuin seberapa banyak barang yang mereka lempar ke pasar. Oke, jadi kita punya pembeli yang pengen barang, ini namanya permintaan. Dan kita punya penjual yang bikin barang, ini namanya penawaran. Terus gimana caranya mereka berdua bisa sepakat soal harga? Nah, disinilah keajaiban pasar mulai bekerja. Jadi intinya tuh gini, ada pertentangan kepentingan yang alami. Anda sebagai pembeli masuk ke toko pengennya bayar semurah mungkin. Sementara si pemilik toko pengennya dapat untung setinggi mungkin. Setiap transaksi itu sebenarnya adalah tarian antara dua keinginan yang saling berlawanan ini. Di banyak tempat, tarian ini kelihatan jelas banget, yaitu lewat tawar-menawar. Penjual buka harga tinggi, pembeli nawar di harga rendah, terus mereka tarik ulur sampai ketemu di satu titik di tengah. Proses ini sebenarnya adalah versi paling dasar dari cara sebuah harga di pasar terbentuk. Nah, ketika proses tawar-menawar itu nyampe di titik yang pas, itulah yang kita sebut harga pasar atau titik equilibrium. Ini adalah sweet spot-nya, di mana jumlah barang yang dicari pembeli sama persis dengan jumlah barang yang mau dijual sama penjual. Dua-duanya sama-sama puas. Deal. Dan disinilah kerennya ilmu ekonomi. Jangan pusing dulu lihat rumusnya. Poinnya bukan buat ngitung kok. Intinya adalah hubungan antara harga dan jumlah barang ini ternyata begitu bisa diprediksi. Sampai-sampai bisa dibikin jadi rumus. Ini yang bikin para ekonom bisa bikin model dan perkiraan soal perilaku pasar. Oke, kita udah punya pembeli, penjual, dan harga yang disepakati. Pertanyaannya, semua interaksi ini kejadiannya di mana sih? Jawabannya di tempat yang kita sebut pasar. Tapi, jangan bayangin pasar itu cuma bangunan fisik tempat orang jualan sayur ya. Di zaman sekarang pasar itu bisa di mana aja. Marketplace favorit Anda, itu pasar. Bursa efek, itu pasar. Bahkan media sosial tempat Anda lihat iklan-iklan seliweran,
Itu juga bagian dari pasar. Jadi pasar itu lebih ke sebuah konsep pertemuan, bukan sekedar lokasi. Dan ternyata, nggak semua pasar itu sama. Teorinya ada yang namanya pasar persaingan sempurna, di mana nggak ada satupun pembeli atau penjual yang bisa seenaknya ngatur harga. Tapi, kenyataannya, kita lebih sering lihat persaingan yang nggak sempurna. Contohnya monopoli, di mana cuma ada satu penjual yang pegang kendali penuh. Wah, dia yang jadi raja. Oke, permintaan, penawaran, harga, pasar, udah lumayan banyak yang kita bahas ya. Tapi, kenapa sih pelajaran ekonomi anak kelas 10 ini penting banget buat kehidupan kita sehari-hari? Yuk, kita tarik kesimpulannya. Nah, ini dia kuncinya. Semua prinsip yang barusan kita omongin, ini tuh kayak mesin tak terlihat yang menjalankan setiap transaksi dalam hidup kita. Ini bukan teori di awang-awang, tapi ini adalah sistem operasi ekonomi dunia. Paham soal ini tuh ibaratnya kita dapat buku panduan buat jalan-jalan di dunia modern. Coba deh pikirin, tiap kali Anda nentuin harga secangkir kopi itu kemahalan atau enggak, Anda itu lagi menganalisis permintaan. Pas Anda lagi negosiasi gaji, Anda tuh lagi menyeimbangkan penawaran skill Anda dengan permintaan dari perusahaan. Sadar atau enggak, kita semua ini pemain aktif dalam tarian ekonomi ini, setiap hari, setiap saat. Jadi, sebagai penutup, kami mau kasih pertanyaan ini buat Anda. Nanti kalau Anda lihat ada diskon besar-besaran, atau harga cabai tiba-tiba naik, atau ada produk baru yang viral, Anda sekarang tahu kekuatan apa yang lagi bekerja di baliknya. Anda sekarang punya kacamata baru buat ngerti mesin yang ngegerakin dunia kita. Kira-kira gimana Anda bakal ngelihat dunia dengan cara yang beda?